Halo semua sobat Gardu Publik dimanapun berada. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai satu tema yang cukup menarik, diskriminasi usia dalam pekerjaan dan hak publik yang tercederai atau apa ya terdiskriminasi ya, pada mungkin kita bisa bilangnya seperti itu. Nah, terkait hal ini kita sudah bergabung bersama dengan Bang Leonardo. Bang Leonardo ini adalah seorang advokat atau lawyer ya Bang ya, yang saat ini beberapa waktu yang lalu sedang mengajukan gugatan pengujian undang-undang, tepatnya pengujian undang-undang 13 ketenagakerjaan yang sudah dirubah ke Undang-Undang Cipta Kerja juga, khususnya mengenai pasal 35 ya Bang ya. Iya, benar. Ya, Pasal 35 ayat 1. pasal 35 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dianggap bahwa itu bisa membatasi hak orang untuk bekerja karena ada diskriminasi dalam lowongan pekerjaan yang mengakibatkan akses terhadap pekerjaan itu dibatasi sehingga bisa melanggar hak asasi manusia di Indonesia, khususnya dalam mencari pekerjaan sesuai yang diamalkan dalam Undang-Undang Dasar. Baik, selamat sore Bang Leo lah kita panggilnya ya. Selamat sore Bang. Oke, selamat sore. Oke, mungkin sebelum kita diskusi nih Bang, bisa dijelaskan mungkin tentang latar belakang Bang Leo secara singkat dulu mungkin ya. Oke, selamat sore. Saya sangat berterima kasih ya kepada Gardu Publik. Saya bisa memberikan diskusi juga ya, dan Mm-mm. sekaligus bisa memberikan klarifikasi lah sekaligus terkait alasan saya kenapa saya mengajukan permohonan atau gugatan lah kalau bahasa orang awam terhadap pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang masalah diskriminasi usia lowongan pekerjaan. Sebelumnya, saya backgroundnya adalah sebetulnya corporate legal ya, corporate Mm-mm. legal staff di suatu perusahaan swasta. Kemudian memang sebelum sebagai corporate legal staff di perusahaan swasta, saya memang sudah cukup lama juga menjadi pemohon maupun sebagai kuasa hukum di Mahkamah Konstitusi dalam perkara permohonan pengujian undang-undang atau judicial review seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang mungkin kita sebelum bahas ke soal gugatannya sendiri, mungkin langsung ke ini dulu kali Bang. Latar belakangnya, kira-kira apa sih yang melatar belakangi dari Bang Leo sendiri untuk mengajukan gugatan ini? Maksudnya gini, apa argumen-argumen secara entah itu teoritis atau filosofis yang mendasari bahwa pasal 35 itu bisa melanggar hak asasi gitu. Baik, ini sebenarnya pertanyaan menarik ya. Banyak Hmm. sekali yang bertanya kepada saya, apa sih sebenarnya alasan saya mengajukan masalah pasal 35 ayat 1 dan apa hubungannya gitu terhadap diskriminasi usia lowongan pekerjaan. Hmm. Oke, sebenarnya waktu itu memang saya iseng-iseng sebenarnya ya, iseng-iseng membedah undang-undang itu karena atas rasa penasaran saya juga sih. Yang pertama saya melihat bahwa kenapa sih lowongan pekerjaan ini banyak sekali masalah-masalah lowongan pekerjaan yang sangat diskriminatif seperti itu. Seperti misalnya batas maksimal usia, kemudian juga eh, minimal pengalaman, terus kemudian juga minimal pendidikan seperti itu. Saya karena ada rasa penasaran, saya mencoba untuk mentelusuri dari berbagai undang-undang gitu loh. Hmm. Terus kemudian saya melihat dulu di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Saya melihat di situ bahwa tidak ada sebenarnya yang memberi celah gitu, yang memberi celah kepada perusahaan untuk menentukan sendiri lowongan pekerjaannya gitu. Kemudian karena saya nggak dapat, kemudian saya membedah di undang-undang yang lama gitu, di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 gitu. Ya. Hmm. Kemudian saya mendapatkan pasal 35 ayat 1 gitu. Nah, kemudian saya melihat bahwa pasal 35 ayat 1 ini merupakan sebagai celah gitu, sebagai celah bagi perusahaan untuk membuat sendiri lowongan-lowongan pekerjaan menurut mereka gitu loh. Dan ini juga celah bagi mereka sehingga melahirkan lowongan-lowongan pekerjaan yang sangat diskriminasi gitu.
Memang kalau kita lihat di dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, eh, bisa dikatakan memang di dalam pasal tersebut tidak ada yang namanya klausula adanya batas usia melamar pekerjaan seperti itu. Karena pasal 35 ayat 1 di sini hanya isinya pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri gitu, dapat Ya. merekrut sendiri tenaga kerja. Artinya pasal 35 ini memberikan keleluasan secara sepenuhnya kepada perusahaan untuk menentukan sendiri lowongan pekerjaannya gitu. Sehingga Mhm. inilah yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menentukan sendiri lowongan pekerjaannya. Kemudian Mhm. kenapa sih saya memakai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003? Kemudian kan ada undang-undang baru gitu kayaknya, undang-undang baru di Undang-Undang Nomor 6 Tahun Cipta kerja. 2022 gitu. Karena saya melihat bahwa pasal 35 ayat 1 ini ternyata belum diperbarui gitu loh, Mhm. atau bisa dikatakan sebagai salah satu pasal yang tidak ikut diubah gitu di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022. Nah, ini juga edukasi juga sekaligus kepada penonton juga ya, kepada masyarakat juga bahwa untuk melihat undang-undang mana yang diubah dan mana yang tidak, itu perlu untuk mentelusuri terlebih dahulu seperti itu. Nah, misalnya seperti di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ini kan ada pembaruan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022. Kita lihat dulu Mhm. pasal-pasal apa saja yang diubah, kemudian kalau tidak ada di situ pasal-pasal yang tidak diubah, maka yang dipakai adalah undang-undang yang lama gitu. Nah, itu alasan saya kenapa saya memakai pasal uh, 35 ayat 35. 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 3. 2003 seperti itu latar belakang saya. Oke. Nah, mungkin kita akan masuk ke lebih dalam ya soal isu ini ya. Maksud saya begini. Memang kan dalam prakteknya di Indonesia kan sering sekali kalau menurut pengamatan Bang Leo sendiri, kalau soal ini melanggar konstitusi kan itu pasti akan dari Bang Leo kan pasti akan mengajukan argumen gugatan dan akan diputuskan hakim ya. Artinya kita belum lihat ya putusannya seperti apa. Nah, maksudnya begini, dalam praktek kan saya juga lihat baca permohonannya Bang Leo sendiri ya. Itu kan memang ada banyak sekali contoh-contoh lowongan pekerjaan misalnya maksimal 30 tahun gitu kan. Maksimal 25 gitu kan. Jadi atau maksimal 18, saya nggak tahu, saya belum pernah nemu, tapi yang saya sebutkan sebelumnya ada. Nah, eh, Mas, kalau boleh Bang Leo elaborasi, apa sih dampaknya aturan apa lowongan-lowongan seperti ini bagi angkatan kerja secara keseluruhan gitu? Mungkin dari perspektif Bang Leo atau dari referensi mungkin yang Bang Leo bisa tambahkan di sini. Iya, oke. Ini juga menarik ya. Hmm. Saya melihat bahwa seperti tadi yang saya sudah katakan bahwa pasal 35 ayat 1 ini memberikan celah gitu loh. Memberikan Hmm. keleluasan kepada perusahaan untuk menentukan sendiri lowongan pekerjaannya gitu. Terus Hmm. kemudian saya melihat bahwa salah satu penyebab angka pengangguran itu ya termasuk lowongan pekerjaan yang sangat diskriminasi kayak Hmm. gitu. Terus Hmm. kemudian tetapi memang di data BPS ya, Badan Pusat Statistik, Statistik. itu memang tidak memberikan suatu penjelasan bahwa salah satu penyebab angka pengangguran itu karena lowongan pekerjaan. Hmm. Tetapi memang kalau kita lihat datanya dari BPS, memang angka pengangguran di tahun 2023, saya mengutipnya itu per Februari 2023, itu 5,45%. Memang kalau kita lihat bahwa data BPS ini bisa dikatakan angka pengangguran itu menurun gitu loh, dibanding dengan Hmm. angka pengangguran tahun 2022 sebesar 5,86% atau jauh lebih rendah ketimbang tahun 2020 pada zaman COVID itu mencapai 6,88 juta jiwa pengangguran gitu. Nah, Hmm. kenapa saya mengatakan bahwa lowongan pekerjaan sebagai menyumbang angka pengangguran? Kita bisa melihat bahwa banyak sekali lowongan pekerjaan yang posisi-posisi general seperti itu, misalnya kayak OB, terus kemudian waiters atau pelayan, itu seringkali mensyaratkan batas maksimal usia gitu loh. Misalnya seperti Hmm. ada yang ditemukan batas maksimal usianya 26, terus kemudian ada juga untuk posisi OB ya, untuk posisi OB dan juga posisi waiters atau pelayan, itu Hmm. minimal pendidikan SMA atau SMK gitu loh. Nah, Hmm. saya sampai rasa penasaran saya sampai saya mengikuti kelas
HRD gitu. Sampai saya mengikuti gelar profesionalnya gitu. Saya mencari tahu gitu loh. Sebenarnya kalau dari pandangan perspektif HRD itu mereka mengatakan itu nggak apa-apa gitu loh. Kalau misalnya ada orang yang cuma tamatan SD atau SMP ngelamar posisi OB atau waiters atau pelayan gitu, itu nggak apa-apa, lamar aja gitu loh. Karena Hmm. persyaratan-persyaratan yang sudah dibuat oleh HRD itu uh, cuma kegiatan formal mereka gitu loh Hmm. gitu. Terus kemudian ya meskipun pandangan perspektif HRD seperti itu ya, tetapi kan memang orang awam ketika membaca dari persyaratan lowongan pekerjaannya itu kan, ketika mereka tidak memenuhi kualifikasi gitu kan, mereka Hmm. kan langsung insecure gitu ya. Mereka Hmm. langsung insecure dan mereka langsung ogah untuk mendaftar gitu kan. Nah, Hmm. angka pengangguran itu ya salah satunya penyebabnya seperti itu gitu loh, karena terlalu kaku sekali lowongan pekerjaan di Indonesia ini, sehingga menyebabkan menyumbang angka pengangguran di Indonesia gitu. Nah, satu lagi Bang, ada juga satu isu mungkin gini. Kalau kita dulu beberapa waktu yang lalu sempat ada isu yang heboh juga di media sosial ya. Ada salah satu influencer, saya tidak usah sebutlah namanya, yang di luar negeri, dia bilang kalau di negara saya, di negara di luar di mana si influencer yang tinggal, mau umur 40, 50 tahun asal masih kuat dan sehat itu masih bisa bekerja gitu kan ya. Sementara Ya, kalau di Indonesia kan bahkan ada umur-umur tertentu ya udah oke lah, mungkin kalau untuk manajemen training biasanya memang yang fresh graduate ya. Tetapi kan ada beberapa beberapa pos itu yang maksimal itu bahkan sampai cuma bisa 27 gitu kan. 30. Sementara kan angkatan kerja di atas 30, 35 bahkan 40 itu kan masih banyak sekali ya Bang ya. ya, Nah, berarti gimana tanggapan Bang Leo dan apakah ini juga sasaran yang akan dicapai terhadap dengan adanya gugatan ini? ya, oke. Saya tahu ya siapa nama Iya, influencernya ya. Dan iya kemudian betul. gara-gara dia, saya juga pakai coba meninjau undang-undang di mana tempat dia bekerja gitu kan ya. Kalau nggak salah dia bekerja di negara Jerman gitu kan. Betul, Memang kalau betul. saya lihat Mm, dari berbagai undang-undang negara lain ya, kalau di Indonesia sendiri menganggap bahwa lowongan pekerjaan ini sebagai ranah privat gitu loh, sehingga mm. pemerintah nggak bisa melakukan intervensi adanya lowongan pekerjaan yang tak diskriminasi gitu loh. Karena Bahkan nggak ada diserahkan ke sanksinya perusahaannya gitu. sendiri ya. Gimana? Karena itu wewenang perusahaannya sendiri gitu ya, Bang ya. Ya gitu, benar. Itu Mm, merupakan wewenang dari perusahaannya gitu loh, bukan wewenang mm, pemerintah gitu. Dan pemerintah mm, nggak bisa melakukan intervensi gitu. Dan mm, undang-undang kita pun nggak bisa mencapai ke sana gitu loh untuk melakukan mm, pemberian sanksi gitu. mm, Kemudian saya mencoba mentelusuri gitu loh. Rasa penasaran saya ini sehingga melahirkan suatu pertanyaan, apakah undang-undang negara lain memiliki suatu hal yang sama gitu loh. mm, Pemerintah yang nggak bisa ikut campur, undang-undang yang nggak bisa memberikan sanksi, apakah ada sama gitu loh undang-undang negara lain. mm, Kemudian ketika saya mentelusuri ternyata memang ada beberapa undang-undang dari negara lain itu melarang gitu loh adanya suatu bentuk apapun diskriminasi, mm, termasuk mm, adanya diskriminasi dari lowongan pekerjaan. Seperti saya mencantumkan ya di permohonan saya, di permohonan perbaikan MK saya, itu mm, ada di undang-undang US, Jerman, kemudian Belanda gitu. mm, Jadi tiga perbandingan undang-undang itu, contohnya di US gitu, di mm, section 1625.4 itu mereka mengatakan di dalam section tersebut bahwa eh, perusahaan dilarang untuk mengiklankan gitu loh, mengiklankan yang mencantumkan batas maksimal usia. usia 25 Mm, sampai 35, pendidikan dan mm, sebagainya gitu. Itu mm, dilarang gitu loh. Di mm, section 1625.4 di peraturan Amerika Serikat. Kemudian ini juga ada di Discrimination in Employee mm, tahun 1967 di peraturan Amerika Serikat mempunyai hal yang sama gitu loh. mm, Terus mm, mm, kemudian di Jerman sendiri ya, di Jerman mm, sendiri ini memang ada beberapa pasal gitu loh. Tetapi memang di Jerman tidak sekaku dengan peraturan di US gitu. Di mm, Jerman itu ada di section 10, section 20, kemudian juga section 21 ayat 2, bahkan di mm, section 21 ayat 2 itu ya, mm, maksudnya section 19 itu
di Section 19-nya itu memberikan hak gitu loh kepada warga negaranya untuk melakukan gugatan secara perdata apabila warga negara Jerman menemukan adanya lowongan pekerjaan yang diskriminasi gitu loh. Itu di Hmm, Section 19 General Act on Equal Treatment gitu. Itu ada oke. gitu loh. Sedangkan di Hmm, Indonesia nggak ada gitu loh, nggak ada hmm, aturan yang seperti itu gitu loh. Terus hmm, kemudian ini sekedar informasi juga di peraturan Jerman, meskipun mereka melarang adanya lowongan pekerjaan yang diskriminasi, tetapi mereka juga memperbolehkan gitu loh, hmm, eh, mencantumkan kepada perusahaan-perusahaan terkait masalah posisi-posisi tertentu, misalnya minimal pengalaman 5 tahun, terus kemudian untuk khusus agama tertentu itu bisa asalkan ada penilaian yang wajar gitu loh. Mereka mensyaratkan ada hmm. penilaian yang wajar gitu. Itu di peraturan Jerman. Kemudian di negara Belanda sendiri itu kita tahu sendiri ya bahwa undang-undang kita atau KUHP dan KUHPER itu kan peninggalan dari Belanda gitu. Maka saya Betul. coba untuk mencari di Belanda gitu kan ya. Terus Hmm, kemudian di Belanda sendiri itu ternyata ada gitu loh, ada seperti di peraturan Jerman gitu loh. Terkhususnya hmm, di dalam EBW mereka artikel 7 648 di mana di situ juga memberikan hak gitu kepada warga negara Belanda untuk melakukan gugatan secara perdata gitu, melakukan gugatan secara perdata eh, bagi warga negaranya apabila menemukan lowongan pekerjaan yang sangat diskriminasi gitu. Jadi beberapa peraturan yang saya sebutkan itu bisa dikatakan memang pemerintahnya sendiri mempunyai kewenangan gitu loh, mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap lowongan pekerjaan yang sangat diskriminasi. Artinya mereka menganggap bahwa lowongan pekerjaan itu bukan sebagai ranah yang privat gitu loh, bukan hmm. sebagai ranah yang privat, tetapi memang ini juga menyangkut terhadap pemerintah gitu loh, sehingga pemerintah bisa melakukan intervensi dan pengenaan sanksi kepada mereka gitu loh. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri nggak seperti itu. Indonesia sendiri menganggap bahwa lowongan pekerjaan itu sebagai ranah privat atau merupakan ranah dari perusahaan, dapur perusahaannya, sehingga pemerintah nggak bisa ikut campur gitu. Oke, ya, ini kita perdalam lagi ya Bang ya. Balik lagi nih karena memang ini menjadi isu yang menarik juga. Masa gini, bukankah di kalau mungkin Bang Leo bisa apa ya ke klarifikasi atau konfirmasi atau menjawab. Ya. Bukankah ada aturannya ya? Kalau bikin lowongan juga kan memang tidak boleh diskriminatif kalau di Indonesia. Misalnya kan saya nggak tahu mencantumkan harus beragama A juga itu kan kalau nggak salah diskriminatif dan tidak bisa disebutkan ya. Eh, ada nggak sih Bang kira-kira ini kan di luar usia ya. Kalau yang Abang gugat ini kan soal usia. Nah kalau soal yang lain gimana Bang? Ya, oke. Sebenarnya ini bukan hanya masalah usia doang ya yang saya Oke. sampaikan ke MK gitu loh. Ini juga Mm-mm. menyangkut masalah yang lain juga gitu loh yang saya temukan di lowongan-lowongan pekerjaan gitu loh. Mm-mm. Bahkan di job street saya lihat gitu masih banyak sekali. Mm-mm. Misalnya seperti masalah minimal pendidikan gitu, terus kemudian juga eh, gender tertentu gitu loh. Itu yang bisa Gender betul. dikatakan lowongan-lowongan pekerjaannya itu masih posisi yang general gitu, yang tadi saya sebutkan seperti OB, terus Mm. kemudian seperti pelayan restoran gitu loh. Terkhusus OB dan juga pelayan restoran itu saya temukan juga ya, saya iseng-iseng cari di Jobstreet, kemudian di Glints, kemudian di LinkedIn. Saya Mm-mm. menemukan bahwa masih banyak untuk lowongan posisi OB dan juga pelayan itu minimal pendidikannya itu SMA gitu loh, atau SMK gitu, paling rendah gitu loh. Sedangkan kalau kita lihat dari data PPS ya, itu eh, masih banyak yang warga negara Indonesia yang lulusan SD dan juga SMP gitu loh. Nah, itu gimana lowongan yang lulusan SD dan juga SMP gitu loh. Berarti secara administrasi awal kan mereka gugur gitu kan ya kalau untuk melamar gitu posisi OB atau waiters gitu kan apabila mereka melihat persyaratan-persyaratan lowongan pekerjaan tersebut gitu loh. Gitu. Jadi bisa dikatakan memang yang diangkat media itu adalah masalah batas maksimal usia lowongan pekerjaan gitu. Mungkin menurut media ini merupakan hal yang sangat menarik gitu loh. Karena ini Mm. menyangkut juga kan dengan influencer yang menyuarakan itu kan yang di Jerman itu gitu. Tetapi memang pembahasan saya
di permohonan judicial review itu bukan hanya menyangkut masalah batas maksimal usia gitu, tetapi memang menyangkut juga batas minimal pendidikan, kemudian juga masalah gender tertentu gitu. Oke. Ya, apalagi kan contoh misalnya kan cukup banyak juga apa namanya lowongan pekerjaan itu yang dalam tanda petik agak saya lupa ya bahasanya. Artinya gini, ada beberapa lowongan itu harus mempersyaratkan penampilan yang menarik misalnya seperti itu Ya, kan benar. itu agak saya nggak tahu bahasa diskriminasinya itu apa ya saya lupa. Mungkin nanti kita bisa ini. Nah, cuma mungkin gini Bang, maksudnya begini. Tapi kan balik lagi perusahaan juga kan ada pemikiran bahwa mereka memang mencari kandidat yang terbaik gitu ya. Itu Ya. kan kandidat yang terbaik ini adalah mereka menetapkan batasan-batasan. Cuman itu tadi batasan-batasannya ya kalau bisa ya jangan kalau untuk OB ya seharusnya batasan pendidikan kan tidak harus seperti apa kan gitu ya Bang. Artinya gini, kan Ya. tentu ini tidak untuk semua posisi pekerjaan ya Bang ya. Atau gimana Bang? Ya, jadi gini, untuk masalah batas minimal pendidikan itu ya, itu hampir semua posisi gitu loh, hampir semua posisi. Bahkan Hmm. yang, mohon maaf kata ya, posisi OB dan juga yang pelayan gitu kan, itu batas minimal pendidikannya itu, SMA atau SMK gitu loh. Sama sekali Hmm. nggak ada, masalah minimal pendidikannya itu SD atau SMP, nggak ada gitu. Semua itu Hmm. paling paling rendah itu minimal pendidikan SMA atau SMK gitu loh. Sehingga kan Ya, sangat ya. mengkerdilkan banget kan, untuk yang lulusan SMP atau lulusan SD gitu loh, atau bahkan yang Hmm. nggak bersekolah gitu loh, gitu. Nah, maksudnya gini Bang, saya mau elaborasi di sini. Artinya kan kalau untuk itu kan kalau OB, kalau untuk posisi tertentu seperti misalnya manajer atau general manager Ya, kan tentu pendidikan dan pengalaman sangat relevan dong. Artinya tidak ada masalah ya kalau untuk itu ya, atau gimana? ya, oke. Saya di permohonan saya itu, memang, bisa dikatakan, bukan melarang sepenuhnya ya, bukan melarang sepenuhnya kepada HRD untuk menentukan kriteria-kriteria mereka sendiri gitu loh. Saya Mhm, memakai, studi kasus yang saya kutip di, Jerman section, 20 titik, poin 4 gitu kan, mhm, mhm. di mana kan di peraturan Jerman yang sudah saya sampaikan bahwa mereka diperbolehkan gitu loh, mereka diperbolehkan kepada HRD-HRD di Jerman untuk menentukan sendiri kriteria-kriteria mereka gitu loh, asalkan mempunyai alasan-alasan objektif gitu. Dan alasan-alasan Oke. objektif ini saya masukkan ke, petitum gitu. Maksudnya Hmm, alasan-alasan objektifnya ini seperti apa? Misalnya seperti hmm. tadi posisi direksi gitu kan. Memang, Iya. kita melihat ya di berbagai peraturan di Indonesia untuk posisi direksi, itu memang harus mempunyai sertifikasi kompetensi gitu loh. Betul. Contohnya Hmm, di POJK nomor 10 tahun 2022 pasal yang ke-34. Direksi hmm, itu memang harus mempunyai, sertifikasi kompetensi. Itu bisa hmm, dimasukkan hmm. ke dalam, lowongan pekerjaan sebagai persyaratannya gitu loh. Nah, Oke. alasan-alasan subjektif seperti inilah yang memang, bisa pengecualian gitu loh. Ini yang saya masukkan juga di permohonan saya gitu. Ya, betul. Karena artinya jangan sampai publik juga jadi menganggap seolah-olah ini kebablasan ya, Bang ya. Maksudnya kan Iya, ya ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang membutuhkan skill khusus gitu kan. Itu iya kan benar. tidak bisa dibuka semua dong. Tetap sepanjang itu tadi alasannya wajar dan memang itu ada justifikasinya, ya memang ya itu tidak apa-apa gitu ya, Bang ya. Iya, benar benar Oke. benar. Nah, sekarang gini Bang, kita masuk ke mungkin sebelum nanti ke ini lagi kita lanjut. Maksudnya begini, anggaplah misalnya satu perusahaan melakukan diskriminasi gitu ya. Dalam hal ini kita ambillah contoh usia. Nah, kalau di negara-negara lain kan pelamar kerja bisa melakukan gugatan gitu kan. Nah, Benar. kalau di Indonesia berarti kalau seandainya ada terjadi seperti itu, hampir bisa dipastikan kita menggugat, hakim pasti menolak dong ya. Secara perdata lah dulu kita bicarakan. Atau gimana, Bang? Oke, kalau ini, ditolak gitu ya, kalau misalnya permohonan saya ditolak, ya kalau misalnya ada warga negara Indonesia yang nekat gitu loh, nah yang nekat Hmm. melakukan gugatan perdata karena masalah lowongan pekerjaan yang diskriminasi, kemungkinan ditolak gitu loh. Nah, tetapi Oke. ini bedanya bedanya adalah kalau misalnya permohonan saya ini dikabulkan oleh MK, maka Hmm. ini bisa dipergunakan sebagai legal standing gitu loh oleh setiap warga negara Indonesia dalam melakukan dasar gugatannya gitu loh. Karena gini, memang Hmm. putusan MK itu kan merupakan putusan jurisprudensi gitu kan. Artinya Hmm. ini bisa digunakan sebagai dasar hukum gitu loh. Dasar hukum Hmm. bagi mereka untuk melakukan pengaduan atau pelaporan gitu. Oke, oke.
Oke, lanjut Bang. Nah, kemarin saya juga baca beritanya dari website MK ya. Itu dari hasil kan ini saya nggak tahu. Ini kan Abang udah melakukan permohonan ke berapa ya? Koreksi ya, koreksi permohonan ya. Diminta untuk melakukan koreksi ya Bang. Iya, permohonan perbaikan namanya. Oh, permohonan perbaikan. Oke, nah permohonan di dalam yang pertama ada satu yang menarik saya lihat dari Hakim MK yang baru Pak Asrul Sani bilang di Undang-Undang Hak Asasi Manusia Indonesia soal usia itu tidak diatur. Itu benar nggak Bang? Iya, Meski, meski, meski sorry, meskipun sebenarnya memang Abang nggak hanya soal usia ya, tetapi saya mau tanya soal spesifik usia itu dulu. oke, Hmm, memang, itu juga masukan ya dari hmm, Profesor Asrul ya. hmm, Beliau mengatakan memberikan saran juga kepada saya coba, untuk membedah gitu loh, hmm, membedah di Undang-Undang HAM gitu kan nomor 39 hmm, tahun 1999 gitu. hmm, Kemudian memang kalau saya lihat di pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 99, itu hmm, memang tidak ada yang namanya batas usia gitu loh, tidak ada usia gitu, masalah hmm, diskriminasi gitu. Nah, hmm, inilah yang kalau kita kan sebagai background hukum, hmm, apapun bentuk ya, itu kan bisa digunakan sebagai celah hukum gitu kan ya. Nah, hmm, hmm, karena saya melihat bahwa pasal 1 angka 3 Undang-Undang HAM ini, hmm, itu sama sekali nggak ada menyangkut masalah diskriminasi terhadap usia. hmm. Nah, untuk itulah saya mengajukan permasalahan ini ke MK gitu loh, bukan terhadap undang-undang HAM-nya ya, tetapi memang undang-undang ketenaga kerjaannya gitu loh. Nah, kalau ini dikabulkan, maka konteks diskriminasi itu kan menjadi luas sekali gitu loh. Bukan hanya Oke, menyangkut ke undang-undang HAM, tetapi juga bisa menyangkut ke permohonan saya gitu loh, apabila dikabulkan gitu. ya. Atau mungkin izin menambahkan ya Bang. Mungkin kesimpulannya mungkin begini ya. Artinya kan balik lagi situasi sosial kan berubah ya. Artinya kan tidak apa konteks sosial juga berubah. Mungkin ketika tahun 99 usia mungkin belum menjadi concern, tapi kan makin ke sini kan apalagi kan demografik kita kan makin menua ya, meskipun memang masih mayoritas masih muda gitu ya. Tapi kan akhirnya kan ini bisa menjadi isu yang harusnya juga mudah-mudahan ini bisa ditangkap oleh hakim Mahkamah Konstitusi gitu ya barangkali ya dari Bang Leo ya. Ya, kalau saya melihat, memang ya kalau di dalam, perkembangan zaman bahkan, undang-undang sendiri itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu kan ya. Kalau Betul. kita melihat bahwa di dalam pasal 1 angka 3 Mm, ini sebenarnya cukup luas sih sebenarnya untuk masalah, mm, konteks apa saja diskriminasi gitu kan. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang HAM ini, konteks diskriminasi itu seperti menyangkut masalah dasar agama, suku, ras, mm, etnis, kelompok, golongan, status sosial, dan sebagainya gitu loh. mm, Tetapi memang masih ada kekurangan gitu loh, konteks mm, diskriminasi di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang HAM ini gitu loh. Nah, mm, konteks kekurangannya apa? Seperti misalnya batas usia gitu loh. Batas mm. usia lowongan pekerjaan itu sebenarnya masuk ke dalam diskriminasi juga gitu loh. Makanya Betul. masalah pasal 1 angka 3 konteks diskriminasi Undang-Undang HAM ini masih perlu sebenarnya untuk dilakukan perbaikan gitu loh. Nah, atas Mm, dasar saya melihat ada kekurangan di pasal 1 angka 3 Undang-Undang HAM ini, saya memberikan penyampaian gitu loh, penyampaian informasi gitu loh kepada hakim gitu loh bahwa ini bisa sebagai manfaat celah juga gitu. Artinya gini Bang, ini menjadi kalaupun seandainya dikabulkan menjadi sesuatu yang monumental gitu ya karena Iya, apa ada norma baru gitu kan yang dimaksudkan gitu yang diakui meskipun di undang-undang sebelumnya tentang HAM tidak tercantum gitu ya Bang ya. iya gitu. Betul. Jadi bisa Oke. dikatakan luas lah gitu konteks diskriminasinya. Nah, oke, mungkin kemudian terkait perbaikan permohonan Bang, kira-kira ada perbedaan nggak dari permohonan yang pertama dengan mungkin secara singkat saja mungkin permohonan pertama dan perbaikan permohonan yang kedua yang sedang Abang kerjakan sekarang. Ya, oke. Jadi di permohonan pendahuluan saya atau permohonan pertama itu banyak sekali saya kekurangan gitu ya. Karena Mhm, di permohonan pertama saya itu lebih banyak sekali mencantumkan data gitu loh, tetapi mhm, nggak mencantumkan bagaimana implementasi ke depannya gitu loh. Saya mhm, lebih mencantumkan data, terus kemudian saya lebih banyak mencantumkan juga bukti poster gitu, bukti poster lowongan pekerjaan saya masukkan di situ. Saya hanya fokusnya ke sana gitu loh. Nah, mhm, atas dasar ini saya masih kurang yang namanya, bagaimana sih dampak terhadap pasal 35 ini, terus kemudian, mhm, di
permohonan perbaikan juga saya masukkan masalah perbandingan negara gitu loh. Sedangkan di Hmm, permohonan yang baru saya belum masukkan. memasukkan yang namanya perbandingan negara gitu loh. Nah, terus Hmm, kemudian di permohonan perbaikan selain memasukkan perbandingan negara, saya juga memperbaiki petitum gitu loh. Nah, hmm. petitum saya waktu pas di permohonan pertama itu memang nggak sinkron petitum dengan legal standing saya gitu loh. Sehingga saya mau nggak mau memang di permohonan perbaikan harus memperbaiki gitu loh. Nah, seperti saya harus bisa memberikan suatu statement logis gitu ya, Hmm, petitum dengan legal standing gitu loh, harus hmm. sinkron satu sama lain gitu loh, nggak boleh berbeda gitu. Itu yang saya perbaiki juga di permohonan perbaikan gitu. Oke, boleh ditambahkan dong, petitum itu mungkin belum banyak orang yang tahu lebih ke seperti apa gitu. Mungkin kalau saya sedikit paham. Kalau petitum, Kalau di permohonan pertama ya, di permohonan pendahuluan, petitum saya itu saya masukkan cuma dua sih. hmm, Kemudian di permohonan pendahuluan itu saya eh, lebih membahas masalah pengalaman kerja, latar belakang, jenis kelamin, agama, ras, oke, bahkan saya memasukkan juga orientasi seksual gitu. Terus ya kemudian betul. petitum saya ini memang masih kurang kurang lah gitu lah dengan Hmm, legal standing gitu loh. Kemudian di hmm, permohonan perbaikan saya memasukkan petitumnya 3 gitu. Saya hmm, memasukkan petitumnya 3 di permohonan perbaikan. Nah, petitum pertama saya itu di permohonan perbaikan adalah eh, pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksanaan penempatan tenaga kerja dilarang melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 gitu. Jadi hmm. petitum saya yang pertama itu di permohonan perbaikan sebenarnya di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sebenarnya melarang adanya bentuk diskriminasi gitu. Itu Ya, tertera di dalam pasal 5 gitu. itu semangatnya Tetapi ya, Bang, ya? memang gimana? Itu semangatnya ya. Iya, benar-benar. Hmm, Nah, semangat dari Undang-Undang Tenaker yang lama itu sebenarnya melarang ada bentuk diskriminasi. Cuma kalau kita melihat dari perspektifnya gitu ya, pasal 5 dan pasal 35 itu bisa dimanfaatkan sebagai celah gitu loh. Maksudnya apa? Bisa dilihat bahwa pasal 5 dan juga pasal 35 ini sebagai pasal yang berdiri sendiri gitu loh. Nah, itulah celahnya gitu loh. Makanya saya di sini membuat satu klausul di petitum pertama saya dilarang melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 gitu. Kemudian di permohonan perbaikan saya juga itu di petitum yang kedua gitu. Saya ini mengikuti aturan di Jerman gitu loh yang tadi saya sebutkan di section 19 sorry section 20 poin yang keempat gitu. Saya mengikuti aturan di Jerman gitu. Saya di sini memasukkan dan dilarang membuat klausula terhadap persyaratan-persyaratan sebagai berikut: usia, agama, etnis, suku, ras, gender, pendidikan, kecuali ada penilaian yang wajar yang dapat diterima secara objektif dan dibenarkan secara undang-undang gitu. Nah, oke. artinya yang tadi kita bahas masalah direksi itu kan contoh Hmm, kasusnya lowongan pekerjaan direksi gitu. Nah, hmm, kalau sepanjang ada alasan objektif itu nggak masalah gitu loh. Nah, oke. itulah yang saya sampaikan di petitum saya yang kedua gitu. Petitum saya yang ketiga nih, petitum saya ketiga memang nggak jauh beda sebenarnya dengan petitum yang pertama di permohonan perbaikan, tetapi memang ada bahasa-bahasa yang berbeda lah gitu. Nah, di Hmm, hmm, petitum saya yang ketiga itu dilarang melakukan tindakan pernyataan maupun bentuk lainnya yang terkesan menjatuhkan harkat martabat dan dapat menghambat tenaga kerja mengikuti seleksi lamaran pekerjaan. Saya di sini menekankan seleksi lamaran pekerjaan gitu karena memang biar lebih jelas gitu. Nah, oke. gitulah Kurang tiga lebih ya. petitum saya yang saya masukkan di permohonan perbaikan gitu. Oke, mungkin terus selanjutnya berarti sidang selanjutnya kapan, Bang? Apakah supermonan yang perbaikan sudah dimasukkan atau bagaimana? Ya, permohonan perbaikan sendiri sebenarnya sudah selesai Hmm, gitu. Kalau nggak salah tanggal 18 gitu yang terakhir. Eh, untuk saat ini memang masih tunggu kepastian dari hakim aja sih. Karena gini, kalau hmm, di MK itu tidak ada ketentuan baku berapa lama putusan ini dikeluarkan gitu loh. Karena MK hmm, masih yang namanya rapat dulu kan, hmm, rapat dulu hakim-hakimnya gitu loh. hmm, Nah, kemungkinan memang setelah sidang perbaikan itu ada dua kemungkinan gitu loh. Antara MK langsung memberikan putusan final atau sidang ketiga gitu loh. Sidang ketiga itu mendengarkan keterangan DPR atau perwakilan dari pemerintah gitu loh. Bisa hmm, ada dua kemungkinan itu. Nah, terus kemudian pertanyaan yang menariknya adalah
kenapa kok hakim MK bisa memberikan putusan final gitu loh setelah sidang kedua gitu. Alasannya cukup sederhana, apabila hakim MK sudah memahami konteks permohonan saya, itu maka mereka langsung memberikan putusan gitu loh. Tetapi kalau Hmm. misalnya hakim MK masih menggali-gali gitu, maka itu Hmm. dilanjutkan sidang ketiga gitu, mendengarkan Hmm. keterangan DPR gitu. Nah, Oke. kemudian hakim MK itu berperannya seperti apa kalau misalnya mendengar keterangan DPR. Nah, jadi hakim MK ingin mengetahui gitu loh pendapat dari DPR karena mereka kan selaku pembuat undang-undang gitu loh. Mereka ingin mengetahui alasan DPR kenapa sih dibuat pasal 35 ini gitu loh. Hmm. Gitu. Oke. Baik. Mungkin menarik Bang diskusinya. Ya. Kita mungkin udah mau inilah ya, udah mau nyampe. Tapi sebagian besar kita sudah nangkep lah. Sebenarnya sih kalau bicara ininya memang kalau seandainya kita berharap saja ini bisa dikabulkan ya, ini memang bisa jadi satu yang monumental gitu ya. Monumental dalam arti ya meskipun ada masalah investasi sebetulnya di Indonesia ya, kan ketika investasi banyak sebetulnya kan otomatis lapangan pekerjaan pun sebetulnya tersedia banyak juga kan gitu. Ya. Nah, cuma kan masalah investasi satu hal, tetapi kan kita juga saya pikir tetap perlu juga fokus ke pembenahan soal jangan ada diskriminasi dulu gitu loh. Baru kita bisa nanti investasi dengan sendirinya lapangan pekerja pun meningkat gitu ya Bang ya. Nah, Ya. terakhir mungkin pesan dari Abang seperti apa kepada kita pendengar lah untuk di publik terkait Oke. gugatan ini dan selanjutnya. Oke. Pesan saya kalau ini dikabulkan ya, kalau ini Hmm. dikabulkan oleh hakim MK, pesan saya kepada masyarakat untuk jangan pesimis gitu loh, untuk melamar-melamar lah gitu, jangan pesimis Hmm. gitu loh. Kemudian Hmm. jangan lagi mempergunakan alasan bahwa lowongan pekerjaannya sangat diskriminasi lah banget gitu loh. Jangan lagi digunakan alasan seperti itu gitu loh. Apabila permohonan saya dikabulkan oleh MK gitu. Kemudian kalau masukan juga ke HRD ya, memang ya HRD itu ada 2 kelompok gitu loh. Yang pertama Hmm. itu kelompok yang sangat kaku sekali, terus Hmm. kemudian ada HRD yang sangat modern gitu loh. Nah, Hmm. HRD juga sih di Indonesia gitu ya. Hmm. Saya tahu bahwa mereka itu memang ini berdasarkan amanat juga dari perusahaan gitu loh. Ini juga Hmm. keputusan dari perusahaan. Tetapi cobalah HRD untuk bisa lebih manusiawi lagi gitu loh, lebih manusiawi lagi dalam mencantumkan lowongan pekerjaan atau bisa dikatakan melobi lah, melobi pihak perusahaan untuk jangan mencantumkan persyaratan yang sangat diskriminasi banget gitu loh. Sehingga Hmm. memang bisa memberikan kesempatan yang sama kepada semua lapisan masyarakat gitu loh, baik yang sudah mempunyai gelar, kemudian juga baik yang bahkan dalam tanda kutip belum memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan gitu loh, gitu. Ya. Apalagi untuk pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya tidak butuh pendidikan yang terlalu tinggi-tinggi amat ya, yang canggih banget gitu ya, artinya. Iya, seperti tadi Betul. posisi OB gitu kan ya. Iya. Ya masa harus tanpa bermaksud merendahkan atau gimana ya, tapi kan saya pikir hampir semua yang sehat apapun pendidikannya kan mampu lah ya untuk kecuali yang sakit ya Ya, gitu kan ya. Oke. benar-benar. Baik. Terima kasih Bang Leo atas kehadirannya. Kami sangat tercerahkan sekali. Kita berharap semoga gugatan ini mudah-mudahan Hakim MK bisa mengabulkan juga ya. Karena toh nggak ada ruginya juga nggak dikabulkan kan gitu. Artinya kan justru akan lebih menguntungkan kalau ini dikabulkan kan gitu loh. Jadi sorry bukan toh nggak ada ruginya. Maksudnya gini, justru akan lebih merugikan kalau ini tidak dikabulkan menurut saya gitu kan. Iya benar. Gitu. Artinya kan justru lebih menguntungkan gitu kalau saya toh artinya kan perusahaan juga akan lebih hati-hati lah minimal gitu kan, jangan asal aja menetapkan syarat-syarat yang bisa membatasi orang masuk ke angkatan kerja gitu ya Bang ya. Iya, oke. Oke siap. Sebagai tambahan juga ya sebelum Hmm. diakhiri, saya berharap bahwa kalau andaikan ini permohonan ini dikabulkan, HRD itu bisa patuh loh kepada putusan MK gitu loh. Memang ya, Hmm. kalau kita melihat di praktek-praktek di lapangan, putusan MK itu seringkali cuma sebagai pajangan doang gitu loh. Betul. Hmm. Sebagai pajangan doang. Bahkan masih banyak sekali undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar oleh putusan Mahkamah Konstitusi itu masih diberlakukan kembali gitu loh. Saya Hmm. banyak menemukan kasus seperti itu. Jangan sampai itu mengalami suatu kejadian yang sama gitu loh. Dan saya berharap
HRD bisa patuh kepada putusan MK, apalagi masyarakat kita itu semakin rasa penasarannya itu semakin tinggi gitu loh. Kalau misalnya ada masyarakat menemukan lowongan pekerjaan yang sangat diskriminasi, terus kemudian permohonan saya dikabulkan, itu bisa sebagai senjata bagi rakyat Indonesia untuk menggugat perusahaan tersebut gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Bang Leo atas waktu dan kesempatannya. Kami dari Gardu Publik, terima kasih banyak sekali lagi. Semoga gugatannya bisa sukses dan lancar dan Amin. bisa dikabulkan sih tentunya gitu ya, sehingga bisa menjadi ini peran dari Bang Leo yang bermanfaat bagi orang banyak tentunya. Amin. Baik, Oke. baik. Terima kasih Bang Leo. Terima kasih juga kepada Gardu Publik.